Oke Bang, boleh tahu perkembangan hasil dari kemarin pertemuan? Siapa-siapa nih? Tanya. Sama abang dulu kan sebagai kuasa hukumnya Bang. Terus? Lanjutannya seperti apa? Ya kita menunggu aja. Namanya kita yang dilaporkan atau diadukan ya. Kita menunggu aja. Yang penting klien kami, Bro Igo, tetap pada statementnya bahwa kalau memang itu secara hukum terbukti adalah anaknya, dia akan bertanggung jawab. Bukan aja sekarang, tapi selamanya. Selamanya. Kenapa begitu? Ya itu seperti kami sudah sampaikan kemarin ya, bahwa proses kedekatan mereka itu 2011. Jadi kurang lebih setahun sudah pisah, 3 tahun baru ketahuan bilang ada anak. Nah ini kan apalagi teman wanita Bro Igo ini kan bukan gadis ya. Jadi ada beberapa anak. Ya patut Igo kan bertanya apa benar anak dia kan begitu. Tetapi kalau memang ada bukti hukum mengatakan itu sesuai permintaan mereka ada tes DNA, enggak apa-apa. Klien kami tetap bertanggung jawab. Tapi siap untuk tes DNA Bang? Oh siap toh, siap banget. Karena kita tidak menyalahkan anak ya. Yang salah itu adalah orang tua kan begitu. Begitu ya. Tapi ada kejanggalan nggak sih Bang di kasus ini sendiri Bang? Kejanggalannya bukan masalah waktu ya. Waktu Igo dulu ketemu dia masih berusia 23 tahun. Ketemu dengan seorang wanita yang sudah bukan gadis lagi ya. Benar sekali. Anak udah 2, terus ketemu Igo pacaran, terus berpisah. Berpisah lama terus diberitahu ada anak gitu. Terus akhirnya 10 tahun kemudian lagi baru muncul lagi masalah. Igo bertanya, ini anak gua apa tidak ya? Kan begitu. Benar. Tapi Igo setelah bicara sama kita, ini kalau memang anak gua tanggung jawab nih. Nah itu intinya, bahwa Igo akan tanggung jawab. Ya. Igo sendiri gimana kok? Kan lama juga ya dari 2011 ya? 11. Sampai 2023 itu sempat hilang kontak atau emang pernah sempat berhubungan juga? Nggak ada komunikasi jelas. Komunikasi itu ketika anak berumur 4 apa 3 tahun itu 2018 muncul, itu pun melalui media. Nanti gue diwawancara juga waktu itu, cuman tidak terlalu menanggapi. Jadi memang tidak ada kontak yang seperti disampaikan di sana. Jadi di podcast, di media menyampaikan bahwa ketika ke kampungnya itu hamil 1 bulan, beberapa bulan gitu. Nggak ada, justru tahunya itu setelah kita putus 4 tahun gitu baru tahu. Dan bahkan menyampaikan nikah siri 2012, sedangkan kita itu pacaran terakhir 2011. Nah, kan di situ itu udah pasti nggak benar kalau dari saya gitu. Artinya itu benar tadi kata-kata dibilang nikah siri. Emang pernah dilakukan atau emang kan tadi kan pacaran ya? Itu emang terjadi apa enggak? Karena kan dari podcast itu dia bilang udah nikah siri. Ya, makanya dibilang di podcast itu ada nikah sirinya 2012. Enggak pernah, tidak pernah ada nikah siri atau nikah apapun. Tapi kalau hubungan pacaran selain 2 anak manusia ada. Berapa lama sih kalian berhubungan? 2011 awal sampai 2011 akhir. Oh, berarti pacaran. Ya, 1 tahun lah, 1 tahun. Ya. Perkenalan sendiri seperti apa sih? Perkenalan tuh awalnya tuh di studio Bang Fahad Abbas di daerah Sahid waktu itu. Jadi katanya dapat nomor handphone Pak BM dari Bang Farhad. Akhirnya dia BBM, saya lihat di BBM-nya tuh posting foto saya suamiku sebagai kenapa ini kan belum nikah, baru ketemu sekali. Nah, cuman kan kita merasa sebagai laki-laki yang normal, oh ini pancingan. Gitu. Nah, itu awal mulanya. Namanya kita anak muda waktu itu kan dari kampung. Ya melihat sana itu beliau emang agak bening lah sebagai kan gitu. Jadi ya itulah namanya kenakan laki-laki kan gitu. Inilah namanya laki-laki, ya jatuhnya di wanita tuh pada umumnya begitu ya. Jadi itu intinya permasalahan nikah siri. Karena mereka yang berstatement begitu, silakan dibuktikan. Kalau klien kami Igo kan tidak pernah hal itu terjadi. Tapi masalahnya bukan itu saja. Lebih daripada itu, kalau masalah anak ya, kita tidak bisa salahkan anak. Hanya masalahnya, Igo juga pikir, ini apa anak gua ya? Kan begitu. Kan anak ini menurut informasi salah benar atau tidak, katanya 4 orang ya? 4 kosan ini, setahu saya. Ya, 4 orang. Anaknya yang dibilangin anak saya itu anak yang keberapa. Nah ini
ini juga perlu pendalaman nanti, gitu. Gitu sejak berpisah dari 2011 sampai sekarang itu Igo Silvani apa benar ya? Iya. Ya sudah nanti kita buktikan kalau benar ya sudah Igo akui kalau benar akan tanggung jawab. Jika Bang kalau dia punya tuduhan itu salah, apakah ada timbal balik untuk itu lagi menuntut Apa ulang? akan somasi balik? Pada anak Igo anggap anak tidak salah, gitu loh. Bahkan Igo mengatakan kasihan, kan begitu. Benar. Tapi kalau bagi tindakan daripada wanita ini, karena sudah yang disayangkan oleh klien kami adalah pernyataan-pernyataan tersebut kan sudah mulai podcast, ya. Itu hal benar atau tidak kan masih dipertanyakan. Tetapi klien kami sudah merasa tercederai lah haknya, nama baiknya sudah tercederai. Nah ini sedang dipikirkan, sedang dipertimbangkan ya, Betul, benar. untuk upaya hukum lebih lanjut. Berarti kalau kena hukum itu kena IT sama pencemaran ya Bang? Hitungannya. Ya kalau tidak bisa dibuktikan, kan begitu. Pencemaran baik dan berita bohong. Ya, Itu kan berita Gitu. bohong. Selama ini kan setelah kasus ini jadi viral, lu sendiri mengalami kerugian secara psikis maupun ini gak sih? Yang pertama kalau psikis sudah pasti. Saya ketakutan tuh apa? Orang mulai menghakimi dan sebagainya. Artinya berita yang dia sampaikan di podcast Mas Uya Kuya waktu itu sangat menghantar saya pada penghakiman yang sangat luar biasa menurut saya. ya. Nah, sehingga orang-orang ini orang kampung di Riau sendiri semua. Jadi orang-orang yang tadinya pengen sama kita ini acaranya ini, mereka takut karena ini kan masalah kasusnya pelantaran anak. Nah, ini kan simpati orang sangat luar biasa ke masalah anak. Ya. Tapi korban di sini kan saya. Makanya hari ini kita minta bukan masalah tes DNA-nya. Tes DNA itu kapan aja bisa. Kita bisa siapkan tes DNA. Tapi kan ada isu yang dilemparkan nikah sirinya itu. Ya. Ya buktikan dulu nikah siri. Siapa dia bilang ada saksinya di podcast Uya Kuya itu, ada saksinya, keluarganya tuh yang menikahkan. Buktikan itu. Kalau itu nggak terbukti, itu pertama sekali. Kedua, pengacaranya bilang ada undang-undang penelantaran anak. Bagaimana mungkin ada penelantaran anak? Penelantaran anak itu kita belum tahu anak siapa. Nah, itu kan udah banyak sekali hal-hal yang memang kita anggap ini tidak sesuai, dan itu memang nanti kuasa hukum saya sangat mengerti hal itu. Jadi lebih daripada itu, kalau menurut Igo katakan bahwa nikah siri itu sudah pasti terjadi. Jadi masalahnya bukan di situ. Mau nikah siri ada ataupun tidak menjadi masalah. Kalau itu anak saya akan tanggung jawab. Sampai dewasa, sampai selesai. Begitu. Bukan aja selesai sekolah, ya selamanya ya. Selamanya, Ah, sampai ini kiamat loh. bahasanya gitu. Iya. Tapi Bang Rudi sampai detik ini sudah mencoba menghubungi dari pihak sana Bang? Oh belum. Belum Bang? Nanti mungkin ke depan lah. Ke depan ya. Igo, ini ada cerita kamu disekap di rumah Nah, iya. yang perempuan ini, gimana ceritanya? Ada berita seputar penyekapan itu? Bukan disekap lah. Bahasanya Ya. tadi di salah satu podcast gitu. Iya, jadi memang bahasanya mungkin bisa diartikan disekap, karena berapa lama saya tuh nggak boleh, selama dia kerja itu nggak boleh saya keluar kamar. Keluar kamar harus harus dia pulang ke rumah baru saya boleh keluar kamar. Karena apa? Cemburu sama adiknya, keponakannya gitu loh. Tapi saya lihat di satu media dia mengkonfirmasi bahwa dia yang disekap. Selama Andrigo pergi kerja saya kunci, udah pulang baru saya buka. Nggak mungkin dong, saya kerja itu kan lama, berjam-jam, bahkan keluar kota itu lama. Masa saya sekap dia, itu nggak mungkin. Tapi kalau dia hanya hitungan jam untuk kerja, dari jam 8 sampai jam 4, jam 3 itu baru pulang. Saya nggak boleh, kalau saya keluar tuh masalah. Pas saya pernah keluar sekali, saya bilang, aduh sakit pinggang nih. Iyalah, gini-gini sama keponakannya. Nah, dia cemburu sama keponakannya. Nah, inilah latar belakang juga kenapa Andrigo meninggalkan Poso saat itu, dibantu oleh seluruh keluarganya. Jadi jadi di podcast Uya Kuya dia sampaikan seluruh keluarga itu membantu Andrigo. Artinya apa? Secara logika udah jelas. Keluarganya membantu Andrigo bukan karena Andrigo baik, tapi karena mungkin mereka kasihan Andrigo ini mungkin Masih muda, masih lajang gitu loh. Ya. Sebagai perilaku ini kan nggak bagus sebenarnya. Itu boleh tanya nggak sih kalau misalnya itu kenapa soal anak? Ini itu boleh minta nikah gimana? Lu bisa? Dari dulu Andrigo sudah sampaikan bahwa kita siap menafkahi dengan tes DNA, tapi tidak untuk menikahi. Tapi tidak pernah hadir dan tidak pernah muncul, tidak pernah berkomunikasi kepada saya. Nah, sekarang
saya tidak mau didulukan dengan DNA, tapi dulukan buktikan pernikahan siri yang dia bilang ada saksi. Ya. Itu dulu. Ya. Nah, itu. Oke. Terima kasih.